apapun yang kita miliki, seberapa besar pun yang kita miliki, jangan pernah menjadi penghalang kita untuk berbagi dengan siapapun, karena kita tidak akan pernah kehabisan harta di dunia ini untuk berbagi bersama orang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mbak-mbak semua. Saya panggil mbak atau panggil emak ini ya enaknya ya? Hah? Mbak aja ya. Tapi nggak, walaupun mak-mak ini powernya luar biasa ini ya. Boleh mungkin dikisahkan dulu salah seorang, atau mungkin juga nanti silahkan bersama-sama. Awal mula dari tim Charity ini terbentuk bagaimana ceritanya? Awalnya Charity ini sebenarnya cuman ibu-ibu yang ngumpul aja, karena waktu itu ada beberapa sahabat kami yang kami sama-sama punya anak kecil yang sekolah di tempat yang sama seperti itu. Oh, awal mulanya dari situ, dari sekolahnya bareng. Ya. Iya, sekolah putra-putri kami bareng gitu. Dan semuanya belum ada di sini. Ini yang Rinda sama Justin baru menyusul. Oh, iya. Jadi ada beberapa anggota lain yang belum bisa hadir di sini karena ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah lain-lainnya. Biasanya emak-emak itu kan cukup ribet ya. Jadi awal mula berdirinya karena kita dengan anak yang di sekolah yang sama, kita juga dengan berbagai masalah emak-emak yang kurang lebihnya tahu sendiri kan masalahnya rumah tangga dan segala macam, sering ngobrol, sering ketemu dan arisan. Nah, awalnya seperti itu, tapi ada sesuatu yang rasanya kurang karena kalau cuma arisan begitu aja kan nggak ada bentuknya ya. Kalau boleh tahu berapa sih Mbak anggotanya awal mulanya itu sampai dengan sekarang itu? Ada Meli, ada Odilia, ada Dina, ada Nancy. Jumlahnya Mbak? Ya, cuma 5-6 orang waktu itu. Awalnya 5-6 orang. Sekarang juga masih. Sekarang berapa Rinda? 10 ya kurang lebih Kak Ulan. Iya. Sekarang udah 10 ya? Awalnya seperti itu. Jadi kumpul-kumpul, terus alhamdulillah waktu itu ada beberapa kejadian kan. Maksudnya di Surabaya itu ada yang waktu itu karena saya background saya ya, jadi lebih banyak dengar masalah permintaan bantuan pasien. Jadi ada anak-anak yang tidak mampu. Tahun berapa itu Mbak? Mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. 4-5 tahun yang lalu. Kegiatannya apa yang sudah dilaksanakan selama ini mungkin? Ini waktu itu saya waktu itu dimintain bantuan karena waktu itu saya masih saya di Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia waktu itu. Ya sekarang juga masih sih. Itu sering ketemu sama dokter anak sering ketemu. Terus di Sutomo itu beberapa anak-anak yang mungkin kurang mampu ya masuk ke sana itu, dan tidak semua biayanya di cover sama Askes. Waktu itu belum ada BPJS ya. Singkat cerita Mbak Ulan terus tiba-tiba jadi tim Charity ini gimana ceritanya? Ya itu, jadi awal mulai di sana. Jadi awal mulanya kita terus akhirnya, tapi waktu itu belum terbentuk tim, ada namanya Charity belum. Nah, terus akhirnya karena rutin kita memberikan bantuan seperti itu, akhirnya kita juga karena waktu itu cuma 5-6 orang, sumber dananya juga nggak semuanya melulu ada. Akhirnya masuklah ada teman-teman yang lain. Jadi ada saya bisa kenal dengan Rinda, saya bisa kenal dengan Justin. Akhirnya kita membentuk waktu itu menerima bantuan-bantuan dari teman-teman, plus kita juga mengadakan basar. Itu mungkin bisa dilanjutkan sama Rinda itu. Kalau udah gitu kan basar sama Justin, Rinda sudah masuk ini. Gimana Mbak Rinda, Mbak Justin? Justin mau wakil. Ayo Rinda dulu. Oh, oke. Jadi kita selain ada kegiatan seperti itu, kita dulu pernah sampai turun ke bawah jembatan ya Kak Ulan ya. Waktu itu di bawah jembatan di daerah tol arah Perak, itu semacam kayak ada kumuh di sana ya. Kita beberapa kali ke sana. Boleh sebut nggak itu namanya kampung Nggak apa-apa. Kampung 1001 Malam. Kampung 1001 Malam. Jadi 1001 Malam. Ya, di mana itu? Di mana? Melewati jalan ke sana itu, Cak Bimo, kita mesti kayak merunduk lewat bawahnya jembatan. Di mana itu?
Di bawah tol Di Dupa. bawah jembatan Tol Dupa. Tol Dupa ya. Iya, heeh. Jadi kalau kita masuk ke sana itu medannya kita mesti naik pakai empang yang kecil, Getek. getek, ya. Nah, terus mesti pegangan tali tampar yang dari ujung sana diikat sampai ujung ke sini kayak gitu. Terus masuknya itu melalui lorong-lorong bawah jembatan yang kita masuknya mesti merunduk sambil setengah jalannya agak jongkok gitu. Nah, di sana pernah kayak kita semacam kayak bagi-bagi sembako gitu, dan kesulitannya kalau medannya di sana itu kita waktu ngangkut sembakonya itu kita mesti naikin ke kapal geta itu untuk nyebrang ke samping. Dari penyeberangan itu kita mesti angkut lagi ke dalam pakai semacam kayak gerobak kayak gitu ya. Begitulah suka dukanya di Kalau sana. boleh tahu anggarannya dari mana sih anggarannya? Anggarannya. Semua dari dana pribadi waktu itu ya Mas Ian ya teman-teman ya. Jadi Tunggu dulu, dana pribadi. Pertanyaanku ini sudah kebanyakan duit jadi pusing mau buangnya apa gimana ini? oh bukan seperti itu. Karena kita punya punya keinginan yang sama, rasanya iya. tiap orang pasti punya, ya itu tadi, mungkin karena segala sesuatu niatan baik itu dimudahkan sama Allah ya. Jadi saya ketemu juga sama Rinda sama Justin yang memang mereka sendiri pribadi sudah sering melakukan hal yang sama tapi dengan grup yang lainnya misalnya. Jadi akhirnya karena waktu itu cukup punya kemampuan teman-teman yang punya misi yang sama, sehingga tidak melulu ke Rumah Sakit Sutomo waktu itu. Akhirnya melebar ke kita bagi-bagi sembako di tukang sapu jalanan, atau kita selalu ada informasi di mana tempat-tempat kumuh yang bisa kita lakukan untuk berbagi, kita lakukan, dan itu jadi agenda yang cukup rutin waktu itu. Gimana? Untuk yang COVID-19 ini ceritanya bagaimana nih? Kok sampai ya kan memang sehari-hari sudah melaksanakan kegiatan ya. Tadi sudah melaksanakan ke yatim piatu ya, mungkin ke tempat-tempat yang kumuh terus tergerak keinginannya untuk membantu melawan COVID-19 ini gimana? Kita juga punya uang kas jadi arisan itu tadi, arisan yang sekian persennya masuk ke dana kas. Jadi mau nggak mau, nggak ada uang tetap harus terkumpul kan, Kak Bimo. Ada berapa lembaga atau ada berapa rumah sakit yang sudah dibantu kemarin pada saat untuk total habis berapa? 34. Kalau rumah sakitnya banyak kemarin ya. Kalau yang untuk lokal aja kita ada 20. Banyak kemarin ya. Kalau yang untuk nanti Justit ya, itu Rinda punya. Lokal aja kita ada 23 lebih ya. 20 Surabaya ya. Rumah sakit iya. Kita sudah nyampe ke Papua, kita nyampe alhamdulillah. Ke Atambua ya, Atambua sama Sumba. Kemarin yang Sumba itu Sumba yang di NTB atau mana ya Kak Ulan ya? Karena yang melakukan teman kemarin Justin. Sampai ke Luwu, sampai ke alhamdulillah 100 ya, lebih ya? Iya 100 jutaan. 100 juta lebih. Itu dari murni kasnya dari tim charity atau ada sumbangan? Kas kita juga sumbangan. Jadi teman-teman yang sudah percaya dengan kegiatan yang bisa kita lakukan, basar atau apa gitu, kita selalu menunjukkan hasilnya ke teman-teman donatur. Itu kita ada dokumentasi gitu. Jadi dari mulut ke mulut, dan saya rasa juga cukup banyak juga. Ternyata Justin juga punya teman-teman lain juga bergerak yang sama dengan dana yang cukup besar ya Justin ya. Cuma mereka ini Justinnya udah masuk ini. Nah, gimana Mbak Justin? Bisa jelasin untuk yang COVID saya. Oke, jadi kemarin jadi untuk waktu COVID ini ya, kita kayaknya prihatin banget, terutama untuk banyak tenaga medis yang kekurangan APD. Akhirnya kita mengumpulkan ya dana dari teman-teman. Kebetulan teman-teman saya banyak yang suka charity juga. Jadi kemarin mungkin selain data kumpulkan, kita sempat dapat sumbangan banyak lemari steril juga ya Kak Ulan ya. Mungkin sekitar 100 unit yang bisa kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Sampai ada nyampai di Papua juga. Seluruh Indonesia ya? Jadi bukan cuma di Surabaya aja ya? Seluruh Indonesia ya?
Enggak, berapa rumah sakit Justin ya kemarin? Surabaya berapa? Jawa Timur? Untuk total rumah sakit yang kita kirimkan mungkin ada sekitar 80-an ya Kak Ulan ya. Total sama steril ya itu ya kemarin ya? Iya, sama lemari steril. Kalau Surabaya, untuk Bali, ada Surabaya, Surabaya, Bali, Bali, ada Jawa Bali, Tengah, ya, Jakarta, Papua, paling Papua tinggi. juga. Jadi bukan cuma di Surabaya aja ya, sampai Papua juga ya. Yang membantu dari mana aja kalau boleh tahu itu? Yang membantu. Untuk yang membantu. Jadi ada satu perusahaan medical yang dia memberikan donasi sekitar 80 lemari steril. Kebetulan mereka bergeraknya di bidang alat kesehatan. Jadi lemari steril itu bisa digunakan untuk steril masker. Kebetulan masker yang 8210 atau masker medis kan sangat susah dicari ya, Kak Ulan. Jadi dengan harganya juga masker sempat yang naiknya cukup gila-gilaan. Iya, Akhirnya di awal kan luar biasa itu kan. Harganya masker yang biasanya cuma 50.000, 100.000 sampai 500.000 ya. Iya, bahkan yang tipe 8210 itu 3 juta. Sampai 3 juta ya Kak Ulan ya waktu itu 3 ya. juta 100 waktu itu. Jadi dibantu sekali dengan ada sumbangan sterilisasi itu, dibantu sekali sehingga bisa lebih awet dalam pemakaian maskernya gitu. Jadi istilahnya semua itu juga kemudahan ya, maksudnya saya juga nggak tahu dari mana asal. Jadi teman-teman tuh dari mulut ke mulut aja, percaya sumbang sekian masuk 500, 200, 1 juta, 2 juta, ada yang 10 juta. Jadi tahu-tahu kita kumpulkan cukup banyak juga itu. Dalam pemilihan rumah sakit itu apa yang menjadi kriterianya? Kok saya mau nyumbang ke tadi ada yang ke Tambua, ada yang ke NTT, ada yang ke Bali. Berdasarkan apa itu rumah sakitnya yang Mereka kadang mengajukan semacam kayak surat pengajuan gitu, Cak Bimo, ke kita. Kita ya. Iya, jadi mereka Nah, secara kok- resmi dari kok rumah tahu? sakit, dari rumah sakit mana dia mengajukan surat. Nah, kok tahu kan tim charity ini Kalau Ahli Surabaya teman lah ya memberikan informasi, men-share Iya. informasi, atau mungkin ada satu rumah sakit yang sudah menerima bantuan, mereka memberikan informasi kepada rumah sakit yang lain untuk meminta sumbangan ke tim charity kita. jadi murni ya kekuatan dari media sosial aja ini yang digunakan ya, murni ya. Padahal kan kantornya nggak ada juga ya. Mulut ke mulut juga ya. Mulut ke mulut aja. Kita tidak menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook ya, jadi murni hanya mulut ke mulut share. Mungkin update status mungkin ya itu ya. rumah sakit yang jadi jujukan COVID, Cak Bimo. Jadi kalau Surabaya awalnya hanya rumah sakit yang jadi jujukan COVID waktu itu Sutomo, UNER, Menur ya. Jadi awalnya itu yang terbesar dari seluruh bantuan tuh diarahkan ke sana. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain itu teman-teman juga dari teman-temannya, ada juga dari saudaranya Justin, mungkin teman-temannya Rinda yang teman-teman yang lain ya, tolong dong dibantu yang ini. Kita terima WA dari Bali misalnya, maskernya dipakai cuma bertiga, itu kita terima info itu langsung kita minta pihak sana untuk mengirimkan proposal ke kami karena supaya resmi, karena kita juga punya tanggung jawab kepada para donatur. Jadi intinya semua ada proposalnya, ada tanda terimanya, sehingga tidak menjadi fitnah nantinya ya, karena kita mengelola uang yang dari donatur yang cukup banyak. Oke, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap donatur itu apa yang dilakukan oleh tim charity kan kita juga mencegah sampai yang disampaikan tadi oleh Mbak Wulan jangan sampai ada fitnah gitu kan. Itu pertanggungjawabannya gimana Mbak Wulan? Kami punya teman-teman yang memang sudah cukup punya kepercayaan dari teman-temannya ya. Jadi intinya kalau saya sudah percaya sama seseorang, meskipun uang kita mau dibuat apa, sebenarnya sudah yakin kan. Cuman kita masing-masing uang itu tidak dipegang pada satu orang. Jadi saling cross check. Jadi kayak misalnya bendahara saya dan Dina gitu kan. Terus bagian pembelian Justin. Bagian yang ini Rinda ya waktu itu ya, sebelum melahirkan. malah ini waktu itu hamil kerjain. Hamil melahirkan, punya baby masih sibuk banget dia. Jadi masing-masing punya power dari masing-masing perorangan untuk yang maksudnya kalau sudah kepercayaan. Jadi akhirnya kita bikin juga waktu itu list, itu juga disusun sama Rinda sama Justin ya. Jadi
dari siapa aja, ada malah banyak orang yang tidak mau disebut namanya waktu itu sumbangan. Jadi hanya hamba Tuhan gitu aja, hamba Tuhan gitu. Jadi Oke. Responnya gimana itu, Mbak? Respon dari rumah sakit, dari masyarakat mungkin. senang sekali, mereka nanya dibantu apa lagi gitu. Jadi begitu kita sudah waktu kita terima sekitar 50-60 juta, kita sudah langsung waktu itu pertama ya, mungkin nanti bisa. Aduh, Kayaknya signalis putus. lagi Putusnya. Boleh dilanjut Mbak Rinda atau Mbak Yus, mungkin gimana? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi pada saat itu kita semacam bikin presentasi pelaporan mulai dari uang masuk berapa, terus dana bantuan berupa barang berapa, kita list semuanya, terus kita juga list setiap pembelanjaan berapa, dan kita juga sebutkan tingkat kesulitan kita, misalkan kita belanja item yang sama tapi dengan harga yang berbeda, itu kita juga sampaikan kepada para donatur karena kondisinya seperti ini sehingga kita bisa membeli barang dengan harga yang berbeda padahal item yang sama, tapi kita sudah berusaha minimal kita sudah membelanjakan barang-barang ini dengan harga yang sangat reasonable karena kebetulan Mbak Justin ini kan salah satu teman ini kan memang pekerjaannya di bidang alat kesehatan, jadi kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harga yang terbaik untuk acara ini gitu. Nah nanti berupa tadinya berupa laporan itu kita kirimkan kepada semua donatur gitu sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban kita itu terhadap mereka seperti apa gitu. Dan setelah tahap 1 ini selesai, kemarin kita memang ada rencana untuk melanjutkan ke tahap 2. Kapan itu, Mbak Rinda? Kapan? Tahap kedua itu ya melakukan hal ini lagi di tahap kedua. Cuman kita lagi cari waktu karena memang kebetulan kita semua rata-rata juga punya kesibukan masing-masing gitu kan. Tapi kita berusaha nanti kapan ya Mbak Justin kita bisa lakukan. Karena pengiriman barang yang terakhir kemarin itu baru berakhir ya Mbak Justin ya. Iya. Mana itu kemarin Menur sama satunya lagi mana itu Mbak Justin mungkin bisa dilanjut. Menur dan kepada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi mestinya sih selain kepada tenaga medis kita juga membagikan sembako juga sih ya kepada masyarakat karena memang dengan kondisi COVID saat ini kan juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa teman yang di daerah rumahnya kebetulan banyak yang mungkin dari tukang becak atau apa, jadi kita juga memberikan mereka sembako. Mungkin yang terakhir apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Apapun yang kita miliki, seberapa besar pun yang kita miliki, jangan pernah menjadi penghalang kita untuk berbagi dengan siapapun karena kita tidak akan pernah kehabisan harta di dunia ini untuk berbagi bersama orang lain.